Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedantenipun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bergabung kembali di HSB, Hari Syiar Bermuhammadiyah virtual. Yang sebenarnya Hari Syiar Bermuhammadiyah ini hanya kita lakukan itu hanya satu kali dalam sebulannya di pekan pertama, tetapi karena ini virtual, artosipun Bapak Ibu bisa memonitor dengan beraktivitas di rumah ataupun dengan apapun yang ada di sana, tentu ini menjadi kelebihan kita. Salawat dan salam semoga terlalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pemirsa sampai kiamat. Alhamdulillah di Hari Syiar Bermuhammadiyah virtual yang ketiga ini hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Bapak Tohari bin Misro, dan kita memang berharap Ustadz Kadirun juga bisa bergabung, tetapi kelihatannya ada miskomunikasi dengan kita, atau mungkin saya yang miss-nya, saya kurang tahu, tetapi kemarin sempat tahu beliau ini ASB yang di Ahad pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Nanti setelah acara kita mulai, ini semua mic yang ada di Bapak Ibu, mohon maaf nanti host akan meng-off-kan, jadi tidak bisa berinteraktif. Tetapi nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan materi dalam hal beliau Pak Ustadz Tohari selesai dalam memberikan materinya, ini mic dari Bapak Ibu bisa kami setel lagi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang mengatakan pertanyaan berkaitan dengan materi atau yang lainnya, nanti bisa mengeklik unmute. Tetapi selama materi berlangsung, host akan meng-off-kan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mempergunakan mic-nya. Kenapa ini harus kita kondisikan? Karena memang banyak yang bergabung sehingga suaranya terlalu banyak nanti kalau tidak kita off-kan. Tetapi sekali lagi nanti ketika sudah materi selesai, nanti kita akan ganti lagi, setting lagi kaitannya dengan unmute itu. Beberapa kali kita mengadakan HSB, sebenarnya ketika ada pertanyaan kita berharap Bapak Ibu bisa mengeklik di chat itu bisa untuk bertanya, tetapi kelihatannya kurang efektif. Kemudian kita juga berharap sebenarnya ada tanda tangan, ada lampian tangan kalau pengen bertanya. Di reaction itu ada lampian tangan seperti saya keplok-keplok itu sebenarnya kode-kode yang mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan. Ketika nanti Bapak Ibu mau kode seperti itu, sebenarnya saya akan memprioritaskan untuk bertanya. Tetapi selama ini kelihatannya kesulitan. Sehingga nanti kalau ada yang bertanya Bapak Ibu, cukup bisa mengacungkan jari langsung lewat video. Jadi seperti ini aja, biar nanti semuanya bisa terkondisikan. Nanti akan kita prioritaskan untuk bertanya sehingga kemudian unmute. Saya kira itu permainan di Zoom virtual ini. Waktu tentu monggo nanti terserah Ustadz Tohari untuk bisa memberikan banyak hal kaitannya dengan situasi peribadahan kita Idul Adha di era pandemi ini, yang kemudian memang ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama kaitannya dengan kondisi situasi dan kondisi yang ada di tempat kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini posisi Bapak Ibu masih bisa unmute dan unmute sebentar, tetapi mohon maaf untuk saat ini kita akan mute semua, dan mohon maaf nanti Ustadz Tohari untuk bisa meng-unmute ketika akan memberikan tausiahnya. Oke, saya kira itu saya kondisikan unmute semuanya, dan kepada beliau yang terhormat Bapak Tohari untuk bisa memberikan
fatwanya ataupun kajiannya, mohon maaf untuk diklik dulu posisi mic-nya Pak Ustadz Hari, karena saya kondisikan semua unmute, tapi khusus untuk Ustadz Hari sudah saya kondisikan untuk unmute, tetapi harus dipencet dulu posisi mic dari Ustadz Hari. Demikian Bapak dan Ibu-Ibu, monggo Pak Ustadz Hari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mas Nur yang saya banggakan dan seluruh jamaah Hari Syiar Bermuhammadiyah, dan juga ada saudara saya dari warga Muhammadiyah Situbondo yang juga ikut bergabung, yang kita kirimkan. Hari ini kita akan mengkaji tentang amaliyah bulan Dzulhijjah yang kondisinya beda dengan tahun dulu. Kita akan mengkaji dua tema sebenarnya. Yang pertama tentang ibadah sholat, dan adalah kajian tentang dan bagaimana pelaksanaan dua pokok ibadah sholat Idul Adha dan Idul Kurban ini dalam kondisi COVID-19 sesuai dengan putusan tarjih. Nanti kita akan sampaikan. Kita akan sampaikan dulu, Bapak Ibu, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Bahkan kemuliaannya ini hampir seimbang, bahkan menyamai terhadap 10 akhir Ramadan. Sampai menyaingi 10 akhir Ramadan. Berdasarkan ayat kata para ulama tafsir, wal fajr walayalin asr. Jadi yang dikatakan walayalin asr itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Oleh karena itu di dalam tuntunan Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat, ibadah bulan Dzulhijjah itu yang pertama memperbanyak amal soleh. Berdasarkan hadis an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamil amal soleh ahabbu ilallah azza wa jalla min hadil ayyam, yakni ayyamul ashr. Jadi kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada hari-hari amal soleh yang lebih Allah sukai mengerjakan daripada hari-hari lain, kecuali pada 10 di awal bulan Dzulhijjah. Makanya kemudian ada sunnah berpuasa. Maka kalau Bapak Ibu sekalian mau berpuasa, mulai tanggal 1 boleh sampai tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan tanggal 9 Arafah. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Bagaimana puasa Arafah kaitannya dengan tahun ini kita tidak, pemerintah Indonesia menunda pemberangkatan haji, bahwa tidak ada, artinya tidak berpengaruh ketika pelaksanaan haji di beberapa daerah atau negara termasuk Indonesia tidak melaksanakan haji. Jadi tetap puasa Arafah tetap terlaksana. Jadi ma saumu yaumi Arafah yukaffiru
sanatain madiyah. Ya, Rasulullah bersabda bahwa puasa hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Jadi 2 tahun yang lalu dan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi ini penting untuk kemudian kalender kita, terutama yang ada kalendernya nanti dicendangi untuk kemudian ikut mempublikasikan, mengingatkan saudara-saudara kita. Kemudian memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, kita akan fokus kepada ibadah sholat. Bagaimana pelaksanaan sholat dulu? Jadi, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir, kita akan mulai dengan hukum takbir dulu dalam Tarjih Muhammadiyah, bahwa dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, jika masjid-masjid Muhammadiyah terutama, pembacaan takbir ketika memasuki Idul Adha itu dilaksanakan ba'da sholat subuh. Bukan setelah sholat maghrib, beda dengan sholat Idul Fitri. Nah, cuma ini cukup banyak, masih belum banyak yang paham, terutama warga persyarikatan. Kemudian takbir yang disunahkan dalam putusan Tarjih, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tentang sholat Idul Adha, jadi dianjurkan sebelum sholat Idul Adha, yang pertama berpuasa sejenak fajar sampai dengan selesai sholat Id. Dianjurkan ketika memasuki sholat tanggal 10 Dzulhijjah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, an Abdullah bin Burda nabihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumal adha hatta yusalliya. Jadi dari Abdullah ibnu Buraidah, dari ayahnya yaitu Buraidah ibnu Husayb, ia berkata Rasulullah SAW hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan. Sebelum makan. Dan pada hari Idul Adha tidak makan sampai terlebih dahulu sholat dulu. Jadi usahakan tidak makan dulu sampai selesainya sholat Idul Adha. Tetapi ini kondisional, jika memang kalau nggak kuat kemudian makan harus artinya robo, ya makanlah. Tetapi jika bisa maka disunahkan tidak makan. Kemudian sunnahnya berhias dengan pakaian yang bagus dan wangi-wangian, terutama untuk bapak-bapak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu rudan hibrah fi kulli id. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu memakai baju yang bagus, kemudian memakai minyak. Kemudian berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan yang lain. Ini sunnah juga. Min sunnah an takhruja ila id masyian. Bahwasanya merupakan sunnah bahwa engkau keluar untuk sholat dengan jalan kaki jika yang dekat, dan dengan jalan yang berbeda. Dan semua warga dianjurkan untuk sholat id, dengan adapun jika kondisi COVID seperti ini, Tarjih sudah menjelaskan bahwa dibolehkan di luar rumah tetapi dalam skop kecil. Jadi dalam skop kecil. Jadi kalau PCM ranting mau mengadakan tapi dalam skop kecil, dalam arti RT mungkin, sehingga tidak dianjurkan dari Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kemudian kayak tahun-tahun biasanya publikasi di lapangan untuk menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan. Adapun tata cara sholat Idul Adha berbeda dengan sholat Idul Fitri.
Jadi bedanya setelah matahari tinggi 2 kali panjang penggalang. Artinya kurang lebih 6 meter sholat Idul Adha dikerjakan setelah matahari meninggi. Dalam arti kalau sholat Idul Fitri itu agak ditunda, jadi agak waktunya bisa pelaksanaannya bisa agak panjang, menunggu jamaah. Tetapi Idul Kurban atau Idul Adha agak kemudian dipercepat. Kemudian dikerjakan dengan beberapa kaifiyah, ya. Sebelum khutbah hendaklah ada imam untuk kemudian sholat adha, ya. Jadi sholatnya 2 rakaat, lam yusolli qablaha walam ba'daha, dan tidak ada sholat qabliyah dan setelahnya, ya. Dan juga bagaimana takbirnya sama dengan Idul Fitri. Jadi sesudah takbiratul ihram rakaat pertama lalu dilakukan 7 selain takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Ini enggak dihitung kalau takbirat, kemudian baru 7 kali takbir, pada rakaat kedua 5 kali takbir. Dan dianjurkan juga untuk kemudian berkhutbah menginginkan pesan kepada jamaah tentang pesan-pesan penting berkaitan dengan hikmah dari kurban ini. Nanti insya Allah bagi bapak-bapak yang akan berkhutbah di skop kecil, nanti pimpinan daerah Muhammadiyah insya Allah akan menyediakan fotokopiannya, baik secara WA maupun fotokopian nanti bisa diambil di PDM. Kemudian kita fokus Bapak Ibu kepada hukum kurban dulu. Jadi kurban dalam istilah bahasa Arab dalam ilmu fikih disebut udhiyah. Bentuk jamak dari kata dihayah yang berarti hewan sembelian. Yang disebut juga nahar, ibadah kurban. Jadi yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah yang berkorban atau menyembelih jenis hewan tertentu, artinya tidak sembarangan hewan, tetapi tertentu, hewannya tertentu pada hari tertentu dan sesuai dengan syaratnya. Artinya harinya juga tertentu, sampai hari tasyrik tidak boleh lebih dari itu. Maka orang yang berkorban hendaklah memelihara. Jadi mulai tanggal 1. Ini harus diingatkan terus Bapak-bapak, sejak tanggal 1 sampai proses penyembelihan bagi yang akan berkorban, hendaklah menahan tidak memotong kuku dan rambut. Tidak memotong kuku dan rambut. Berdasarkan hadis Muslim, an Ummi Salamah, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhibhun yadhbahu fa idza uhilla hilal dzil hijjah fala ya'khudna min sya'rihi wala min atfari syai'a hatta yudhhiya. Jadi dari Ummu Salamah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memilih hewan kurban untuk disembelih pada tanggal 1 Dzulhijjah hendaklah tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Hingga kemudian dia menyembelih hewan kurban. Jadi ada banyak hikmah dijelaskan oleh para ulama. Ya, intinya bentuk ketundukan, kepatuhan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian tidak kelihatan apa hikmah secara langsung. Mungkin kita tidak membahas tentang sejarah kurban, walaupun dimulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian dilestarikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jenis hewan kurban yang dibolehkan berkorban, hewan kurban binatang yang termasuk bahimatul an'am dalam surat Al-Hajj ayat 28. Jadi apa saja itu bahimatul an'am yang disepakati oleh para ulama dan juga fatwa ya, adalah onta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan kibas.
Jadi tidak ada nas yang menjelaskan mana yang lebih utama yang dijadikan hewan kurban, walaupun ada sebagian mengatakan kambing. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan sebagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-fakir. Jadi setelah kemudian disembelih, kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang secara lagi fakir. Kemudian batasan umur, Bapak Ibu sekalian, Tarje menjelaskan tiga minimal usia hewan kurban. Onta usianya yaitu yang sudah masuk 5 tahun lebih. Sapi atau kerbau yang telah masuk umur 2 tahun lebih. Kambing atau domba yang telah berumur 1 tahun lebih. Selama masih ada binatang kurban yang berkriteria di atas, tidak boleh berkurban dengan anak kambing atau jaza'ah. Walaupun boleh, karena itu memang lebih terbaik. An Jabir qala Rasulullah SAW la tadbahu illa musinnah illa ayya surah alaikum fatatbahu jad'ah minadh dha'ni. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menyembelih untuk berkorban kecuali yang telah musinnah, melainkan jika kesulitan memperoleh sembelihan jad'ah anak kambing. Artinya yang memang jad'ah ini yang sudah standar, unta 5 tahun, sapi kerbau 2 tahun lebih, kambing dan domba 1 tahun lebih. Nah, sifat dan kondisi hewan yang dikorbankan, karena ini ibadah, maka kemudian tidak sembarangan membeli hewan kurban. Jadi yang pertama, hewan kurban harus sehat, enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak cacat seperti buta, rusak kulitnya, pincang, karena menjadi tidak sahnya hewan kurban kita. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, an Anas qala dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain hamlahaini aqrataini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa da'a rijlahu ala sifahihima. Jadi dari Anas berkata Nabi SAW telah berkorban dengan 2 ekor kibas domba yang enak dipandang mata, lagi mempunyai tanduk, beliau menyembelih sendiri dengan baca basmalah dan takbir. Kemudian meletakkan kakinya di atas lehernya kedua kibas itu. Nah, kriteria hewan kurban dijelaskan dalam hadis Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Jadi kata Rasul, arba'un la tajusu fi duhayil awraf. Ada 4 kriteria binatang yang tidak boleh dijadikan korban. Yang pertama, buta yang jelas kebutaannya. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Kalau kata dokter hewan itu, Bapak Ibu, jika mau beli hewan kurban itu, kalau kemudian kondisinya ada orang, kemudian dia peka, nah itu sehat. Tapi kalau ada orang kok meneng saja hewannya, berarti dia sakit. Kemudian pincang jelas pincangnya. Pincang ini memang dari bawaan, bukan pincang karena diturunkan dari truk. Kemudian kurus, nggak ada daging. Makanya yang kurus-kurus, hewan-hewan itu tidak boleh dijadikan kurban. Sekarang jumlahnya berapa, Ustadz? Prinsipnya berkorban itu ditujukan kepada 1 orang. 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang dan 1 ekor onta untuk 7 orang. Namun demikian ada kebolehan berkorban atas nama keluarga. 1 ekor kambing atau domba untuk 1 keluarga. Apabila seseorang atau 1 keluarga ingin berkorban 1 ekor onta, ingin berkorban
kemudian 2 kambing seterusnya, ini dibolehkan. Bahkan dianjurkan, karena Rasulullah SAW berkorban berapa jemaah sekalian? An Jabir naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah. An sab'ah. Jadi Nabi SAW di Hudaybiyah, Bapak Ibu sekalian, berkorban itu seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Ini batasan-batasannya. Penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban dimulai setelah selesai khutbah Idul Adha. Barang siapa yang disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu sembelihan biasa. Sampai hari-hari tasyrik. Nah, siapa yang menyembelih? Kalau bisa Bapak Ibu sunnah menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak bisa, maka bisa diwakilkan kepada panitia atau sahibul kurban. Nah, Ustadz, bagaimana kemudian pembagian kurbannya? Jadi para ulama sepakat dalam putusan tarjih bahwa daging kurban dibagikan kepada yang berhak. Apa itu sahibul kurban? Orang yang berkorban, orang yang fakir miskin, atau orang yang kaya. Boleh dikasih, tapi itu urutan belakang. Termasuk orang kafir jika memang dia masuk tangga kita boleh dikasih. Adapun persoalan kulit, anjuran saya diberikan ke panti, ke pondok, untuk panitia kurban. Kemudian persoalan-persoalan kurban yang ditulis oleh tarjih, Bapak Ibu sekalian, arisan korban di masyarakat biasanya ada arisan korban. Nah, bagaimana hukumnya tentang arisan korban? Jadi arisan korban Bapak Ibu sekalian prinsipnya boleh. Jadi karena itu bentuknya hutang ya. Tahun ini si fulan nerima, besoknya si fulan yang gilirannya boleh. Apakah panitia korban itu boleh mendapatkan? Boleh jika memang dia masuk kategori memang tidak mampu. Kalau di rumah sudah punya bagian, saya kira diberikan kepada yang lebih berhak Pak panitianya. Nah, bagaimana berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia? Jadi kaidah tarjih Bapak Ibu sekalian, kita memiliki orang tua yang belum pernah berkorban. Boleh kita sembelihkan korban kalau ada 2. 1 pernah berwasiat. Yang nomor 2 bernadar semasa hidupnya. Kalau pernah berwasiat, maka saya, Bapak Ibu selaku anak, maka wajib melaksanakan. Pernah bernadar, maka wajib kita selaku ahli waris melaksanakan. Tetapi kalau tidak pernah bernadar, tidak pernah berwasiat, maka sembelian saya dan Bapak Ibu selaku anak, maka itu sudah mencakup kedua orang tua kita. Tidak perlu dikhususkan, kata para ulama. Walaupun memang ada yang berpendapat boleh menyembelih untuk orang meninggal dunia. Tetapi di Muhammadiyah sangat dianjurkan untuk kemudian dua, bernadar atau berwasiat. Nah, sekarang dalam kondisi COVID, Bapak Ibu sekalian berkorban. Jadi tarjih sudah memberikan keputusan, bagaimana hukum mengalihkan dana korban untuk bencana. Umpamanya ini sangat memungkinkan 2 kepentingan dihadapkan 2 keadaan. Pada saat berkorban, ya, pada saat berkorban terjadi musibah, baik itu corona atau kemudian musibah banjir, tiba-tiba juga ada musibah gempa. Mana yang didahulukan? Tarjih memberikan arahan di antara membeli hewan kurban untuk berkorban atau memberi bantuan kepada orang yang terdampak bencana yang sangat membutuhkan. Kasus seperti ini pernah terjadi beberapa waktu, seperti ada gempa dulu dan hal-hal yang lain.
Jadi maka mana dua pilihan itu? Berdasarkan beberapa hadis, memelihara kehidupan manusia adalah kewajiban bagi manusia lain. Ini dasar kaidah tarjih. Makanya ada wacana sampai masuk Quran KR, kalau bisa dana korban itu dibantukan kepada yang terdampak COVID-19. Apakah kemudian itu boleh, Ustaz? Nah, kita lihat dalil-dalil tarjih, Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nas jami'ah." Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan manafasa an mu'min kurbatan min kurubid dunya. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesengsaraan dunia, maka Allah akan membebaskan dari kesengsaraannya hari kiamat dan seterusnya. Dalam riwayat lain adapun ibadah kurban, sebagian besar ulama termasuk tarjih Bapak Ibu sekalian menghukumi sunnah, bukan wajib. Sunnah, wajib bagi yang mampu. Shallaitu ma Rasulullah an-dhuhi in sarafa ata. Jadi kemudian Nabi membaca doa ketika menyembelih, bismillahi wallahu akbar, Allahumma hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Saking sayangnya Nabi, umatnya disebutkan bagi yang tidak mampu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyembelih hewannya sendiri, bismillahi Allahu akbar, ini kurban saya dan keluarga. Sudah masuk Bapak Ibu kita dan Bapak Ibu mertua, itu sudah masuk. Jadi cara doa menyembelih korban itu bismillahi Allahu akbar, kemudian sebutkan ini kurban saya dan keluarga. Sudah masuk, tidak perlu dirinci keluarganya siapa saja. Yang hidup dan yang mati sudah masuk. Maka berdasarkan putusan tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah 2005-2010 mengeluarkan beberapa poin. Apa itu putusannya? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan adanya bencana, baik COVID-19 atau yang lain, mereka yang mampu untuk memberikan bantuan kepada yang terdampak bencana secara memadai dalam waktu yang bersamaan, bisa dia berkorban plus bisa juga membantu. Yang kedua, mereka yang keterbatasan kemampuan hingga harus memilih salah satu di antara dua amalan tersebut, hendaklah mendahulukan memberikan bantuan kepada yang terkena bencana daripada berkorban. Umpamanya di kampung kita, Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian diberi kemampuan berkorban. Tapi sementara ada orang yang belum makan. Kalau nggak dibantu mati, umpamanya. Maka dahulukan kita beri makan. Kita sudah entuk pahala korban plus entuk bantu orang lain. Walaupun kemudian diwujudkan beda. Uangnya mungkin sudah dibelikan beras untuk mereka. Jadi karena itu sesuai dengan al-aham fa'al muhim. Jadi yang lebih penting didahulukan di atas yang lebih penting. Ada kaidahnya. Kemudian yang terakhir, fatwa tarjih, jika dana telah diterima panitia penyelenggara ibadah kurban, tetapi belum dibelikan hewan kurban, hendaklah panitia meminta bermusyawarah Pak Ibu kepada sahibul kurban. Kira-kira kalau bagian uang sapinya, bagian uang kambingnya, kalau disumbangkan, dibelikan makanan untuk orang yang kena bencana, yang kena COVID-19, boleh enggak? Kalau boleh, maka panitia mentasarufkan. Jadi yang mentasarufkan itu sudah untuk dua pahala. Tetapi kalau tidak boleh, ya tetap dibelikan kambing atau sapi. Itu pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan penyembelihan korban
target tetap memberikan tuntunan Bapak Ibu sekalian, tidak kemudian dalam panitia skop banyak, jadi silahkan diatur tentu ranting cabang mengkondisikan, jadi mungkin per RT, jadi tidak kemudian berkumpul secara massal, kemudian dianjurkan sohibul kurban tidak hadir, kalau hadir tetap pakai kondisi masker dan protokol kesehatan dijaga, dan pembagiannya tentu itu panitia yang lebih mengetahui. Saya kira demikian, Mas Nur. Nanti kita buka dialog, Mas Nur, untuk mempertajam kajian kita tentang ibadah kurban dan juga kajian tentang pelaksanaan bulan Dzulhijjah. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, kita buka dialog lebih tajam hal-hal yang perlu kita diskusikan pada kajian hari Syiar Muhammadiyah melalui media Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Tohari beberapa hal yang sudah disampaikan ke kita. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Kadirun yang dalam beberapa hal memang kita berharap di season pertama, tetapi karena baru bergabung nanti di season kedua. Bapak Ibu yang berbahagia, bagi yang pengen bertanya, ada dua alternatif yang kita sampaikan. Yang pertama, ya kalau yang menguasai IT bisa ngeklik tanda dada seperti ini untuk tanda ingin menamakan, atau di chat partisipan panjenengan melambaikan tangan, sign, itu bisa. Tetapi bagi yang kerepotan, kurang menguasai, Bapak Ibu cukup melambaikan tangan lewat video, nanti akan kita unmute, kita buka. Sebelum Bapak Ibu nanti bertanya, pastikan ngeklik dulu, sehingga mic-nya bisa aktif. Monggo Bapak Ibu yang pengen memberikan pertanyaan atau diskusi kaitannya dengan materi yang pertama tadi, dipersilahkan monggo. Monggo Pak Najib, ada pertanyaan? Oh itu, Pak Yulianto. Pak Yulianto dulu ya. Nah, Pak Yulianto, monggo untuk di unmute yang pojokan itu ada. Nah, ada tulisan unmute tadi. Dipencet dulu. Oke, sudah. Ya. Monggo Pak Yuli. Sampun. Warnanya belum ya. Oh, dipijit lagi. Ya, bentar, tak kondisikan dulu. Bapak Ibu, karena satu dan hal, Bapak Ibu, saya aktifkan semuanya, tetapi mohon maaf untuk narasumber, karena ada pertanyaan, biar Pak Yuli dulu untuk bisa memberikan pertanyaan. Monggo Pak Yuli. Monggo Pak Yuli. Belum terdengar suaranya. Ada pertanyaan lewat tulisan Mas Nur, dibacakan nanti. Ibu Ernawati menanyakan kaitannya dengan sohibul korban atas nama kepala keluarga. Monggo Ustaz Tohari. Ustadzuna Kabirun. Nanti saya Ustaz Kadirun bisa. Nanti Bu Amalia Riri setelah pertanyaan ini. Ustaz Kadirun, sebentar ini ada pertanyaan ya. Jika sohibul korban itu atas nama kepala keluarga, maka yang tidak diperbolehkan untuk memotong kuku dan rambut itu apakah
satu keluarga atau kepala keluarganya aja? Monggo Ustaz, Kadirun dulu monggo. Iya. Fadhol Ustaz. Oke, sudah terdengar belum? Saya kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Nggih, sampun Ustaz. Oh iya, ini masalah. Oke. Hadisnya itu kan menimbulkan banyak penafsiran ya. Ya, misalnya ini ada beberapa hadis dari dalam Sahih Muslim, mangkana lahu dhibhun bahuhu faida uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yutahhiya. Siapa yang ingin berkurban dan apabila telah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka jangan memotong rambutnya, kukunya sampai dengan ia berkurban atau hewan kurbannya disembelih. Nah, tadi sudah dijelaskan Ustaz Tohari, umpama satu kambing atau satu hewan itu untuk sekeluarga, pada asalnya itu kan dikembalikan kepada pemilik rumah tangga yang misalnya orang bapaknya itu. Namun kemudian karena ini menimbulkan banyak multitafsir itu, ya diusahakan minimalnya kepala rumah tangganya atau bapaknya itu. Ya, kemudian selebihnya ya semuanya itu. Karena itu sudah diniati. Kemudian yang lebih penting lagi adalah hikmahnya ya. Ya secara lahfiah, secara memahami lafadznya, jangan memotong rambut yang bersangkutan, rambut orangnya itu, rambut kuku orangnya. Kemudian diluaskan menjadi semuanya. Kalau ini pemahaman saja Pak ya. Karena memang tidak ada atau saya tidak menjumpai dalil yang sahih maksudnya yang sangat jelas sharih itu, yang sharih yang menjelaskan siapa yang dilarang memotong rambut dan kukunya. Ya. Kemudian dalam hadis lagi itu kan memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Apakah sejak tanggal 1-nya apa sebelum tanggal 10-nya? Secara lahfiah ya tanggal 1 itu. Jadi sebelum tanggal 1 itu orang sudah nggak boleh memotong lagi. Baru nanti kalau sudah hewan disembelih baru memotong kuku. Tapi kalau umpama ya lupa itu pas hari tanggal 9 baru beli hewan kurban, kemudian ternyata kukunya lupa nggak dipotong, masih boleh nggak? Dalam pandangan qaidahnya masih boleh, tapi bukan berdasarkan lafadznya. Karena apa, itu yang dipahami lafadznya adalah untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang itu ya COVID ini. Walau alam besar begitu. Terus sementara gitu Pak. Assalamualaikum. Semoga Ustaz Tohari ditambahi. Nah, masalah. Jadi Ustadz, Bapak Ibu terutama yang bertanya, semoga Allah memberkahi, memberikan kesehatan terus. Jadi kesunahan tidak memotong kuku mulai sejak tenggelamnya matahari, tentu hitungan bulan kita ya, dengan tanggal 1 itu ya. Nah, tentu bagi betul-betul yang ingat. Kemudian apakah semua keluarga, sebagian besar para ulama khusus yang mau berkorban, sama kepala keluarga yang mau berkorban. Ini ada tambahan lajnah ini, tambahan pendapat Ustaz. Kalau Jadi dalam ada tambahan Ustaz. Ada tambahan pendapat ini. Dalam saya lihat di fatwa Lajnah Dimah itu. Ya. Diterangkan bahwa hadis di atas tadi yang menjelaskan man ro'a hilala dzulhijjah,
barang siapa sudah melihat tanggal 1 Dzulhijjah dilarang motong kuku. Dari hadis di atas itu tampak jelas bahwa hadis ini khusus berkenaan dengan orang yang hendak berkurban saja. Ya, berkenaan dengan orang yang hendak berkurban saja. Adapun orang-orang yang dicakup dalam niat kurban, baik ya dewasa maupun anak-anak, tidak ada larangan memotong rambut dan kukunya. Hal ini berdasarkan hukum asal memotong rambut dan kuku adalah mubah, dan kami tidak mendapati dalil tentang yang menyelisihkan atau yang menolak keterangan ini. Jadi sekali kalau menurut fatwa Lajnah Hakimah itu bahwa yang dilarang memotong rambut dan kukunya adalah orang yang berniat berkurban. Kemudian orang yang tercakup di dalamnya, dalam hal ini anak-anaknya, keluarganya, tidak ada larangan. Walau alam bisa ini. Lanjut pertanyaan berikutnya, Mas Nur. J, ada pertanyaan selanjutnya sekalian aja. Itu bagaimana hukumnya berkorban itu ketika atas namanya yang sudah meninggal? Itu yang kedua. Yang pertama tadi kaitannya dengan siapa yang memotong kuku. Nah, yang kedua ini kalau di atas namakan yang sudah meninggal itu hukumnya seperti apa? Ya. Bapak satu hari. Baik, Fatwa Tarjem Muhammadiyah. Nanti Bapak Ibu yang ingin memiliki materi Fatwa Tarjem Muhammadiyah, tuntunan ibadah kurban dan juga Idul Adha, bisa kita kirimi PDF-nya. Jadi dua hal saja. Yang ingin menyembelih korban untuk tiang sepuh, dua. Syaratnya dua. Menurut Tarjem, dia pernah berwasiat sebelum hidup. Saya nanti mau korban. Punya kambing itu, punya sapi itu. Tolong disembelih. Ini wasiat. Tapi kemudian meninggal dunia, maka ahli waris melanjutkan wasiat ini. Karena wajib. Kemudian pernah bernadar. Nanti kalau saya sembuh penyakit, kalau kakak kemudian nikah, kalau kakak mau ternyata diterima, tapi meninggal dunia yang bilang. Adapun tidak berwasiat, tidak bernadar, maka tidak ada kewajiban mengatasnamakan orang tua. Cukup mengatakan, ini sembelihan hewan kurban saya dan keluarga. Dan keluarga itu sudah masuk bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia. Jika dia sudah berkeluarga, mertuanya juga ikut pahala. Dan itu yang lebih mendekati kepada sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ditambah Ustaz Kadirun. Ya, saya kira sudah cukup Ustaz itu yang untuk siapa boleh enggak yang untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada dua pendapat. Ya, semoga. Dilanjut saja. Terus Mas Nur. Lanjut pertanyaan berikutnya Mas Nur. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi lewat tulisan itu Mas Nur. Monggo Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu apabila dana kurban pada masa pandemi ini tidak untuk disampaikan ke yang berhak, tetapi disampaikan untuk membangun masjid karena masjid ini masih butuh dana untuk penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Kadirun. Oke, Ustaz Kadirun. Ustaz hari aja dulu monggo. Antum dulu. Pak Amin dulu biar jawab Pak Hari dulu. Kalau Pak Amin, baik bencana alam maupun pandemi COVID-19 ini, jika kemudian
dia mampu keduanya, berkorban dan membantu, maka laksanakan dua-duanya. Tetapi jika kemudian kondisinya yang sangat penting adalah ternyata dia tidak mampu membantu, cuma bisa berkorban, maka yang korban itu bisa dialihkan untuk membantu orang yang terkena bencana. Tetapi syaratnya, sohibul panitia itu bermusyawarah. Jadi fatwa tarjihnya itu, hendaklah sohibul panitia bermusyawarah dengan sohibul kurban untuk diminta kerelaan dan dipahamkan. Insya Allah sudah untuk pahala berkorban dan untuk membantu. Gitu. Kita alihkan kepada orang yang kena bencana atau yang membantu orang yang kekurangan makan di COVID-19. Tetapi kalau ke masjid belum masuk kondisi darurat, Pak Amin. Kalau di masjid belum masuk kondisi darurat. Jadi insya Allah kalau masjid itu tidak nunggu hari raya Idul Adha itu banyak orang yang tergantung panitianya itu. Nanti kontak Mas Nur banyak, callingnya Mas Nur itu. Orang-orang orang-orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Monggo Mas Nur. Ada yang bertanya lewat pertanyaan Mas Nur? Ya, ini Bu Amelia dan Pak Yuli masih mengacungkan tangan. Ibu Amelia dulu, walaupun ini sudah ada tulisan, saya bacakan dulu, nanti Ibu Amelia mungkin ada beberapa tanggapan. Saya ingin bertanya, binatang yang disembelih untuk korban itu harus laki-laki jantan maksudnya, ataupun perempuan betina? Karena memang saya pernah melihat yang jadi korban itu kambing dalam kondisi hamil. Itu hukumnya bagaimana? Seperti itu ya Ibu Amelia, monggo Bu. Ya, begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah begini, yang saya terima dari saya sekolah PGA dulu, syarat wajib binatang yang dikorbankan adalah laki-laki yang tampan, yang tidak cacat, yang sehat, yang gemuk, itu kriterianya. Terus saya kok melihat di jamaah di masjid itu ada yang korbannya itu kambing betina, bunting, terus anak-anaknya itu banyak sekali, bahkan sampai lebih dari 40 ekor bayi kambing tadi. Lah itu kan saya merasa, ya Allah kasihan ini pada menyiksa. Hukumnya bagaimana hal seperti itu? Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian luar biasa ajaib itu. Apa ya itu? Apa betul Ibu melihat ada kambing anaknya sampai jumlah itu gitu? Ya. Pertama dipahami gini ya. Dalam keadaan normal biasa, ya normal biasa yaitu tersedia hewannya, maka yang diutamakan adalah yang jantan, gemuk, apalagi sehat, tidak sakit, kalau dipandang menyenangkan, bahkan eman-eman dibeleh itu. Seperti kasus dulu ya, ini saya luaskan dulu, ini kasus saja. Ada bantuan kurban dari kota, ini tahun berapa saya lupa, di waktu saya masih di Jogja. Ada bantuan kurban dari Jogja, diangkut ke Gunung Kidul. Kambing-kambing jantan itu bagus-bagus sekali. Ini oleh sebagian orang, ini untuk pejantan saja nggak boleh dibeleh mana-mana. Nah, ini kan nggak bisa. Kemudian kembali lagi, kalau dalam keadaan darurat ini antara sohibul kurban atau peminat korban itu dengan jumlah hewan korban tidak memadai, lebih banyak yang ingin korban. Lalu pertama mendapati kambing yang belum berumur, maka boleh. Yang kedua kalau mendapati betina yang harus sudah tidak produktif. Dalam arti memang ini nggak berproduktif, mau mencari hewan yang
jantan, gemuk, besar nggak ada. Lalu tadi mencari hewan yang lebih muda berumur nggak ada. Lalu adanya hewan betina tidak produktif. Kalau yang produktif mutlak nggak boleh. Kalau menurut dinas peternakan pun nggak boleh. Bahkan oleh sebagian Pemda itu kan ada beberapa Pemda yang membuat perda, peraturan daerah larangan menyembelih hewan betina, apalagi yang produktif. Apalagi kalau ternyata yang tadi anaknya berapa Bu tadi? 40. Fakir yatim, Pak. Halo? Anaknya berapa tadi? Waktu anaknya yatim jadi nanti. misalkan ya kalau barangkali. Jadi nggak boleh ya kalau menyembelih hewan betina kalau masih produktif itu larangan ya. Atau mohon ya, dilambahkan satu hari. Nah, jika kondisinya panitia ternyata menerima dan itu sebelum proses pelaksanaan dilalah ternyata yang diterima betina dan maka bisa kemudian ditukar. Tetapi jika sudah terlanjur disembelih dan panitia awam semua kondisinya, nggak pernah ngaji di Syiar Muhammadiyah mungkin, atau nggak pernah ngaji di cabang dan ranting, atau di Aisyah, maka sembelian induknya, kaedahnya sudah mencakup bayinya. Tidak sah. Jadi ini berlaku dalam kondisi-kondisi yang memang la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Tetapi kalau paham, tahu, maka hendaklah diunturkan, ditukar kepada yang jantan karena itu lebih afdol, lebih utama kata para ulama, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga ya. Kan itu yang terbaik. Jadi itu Ibu, semoga di Girimulyo tidak ada kasus lagi seperti itu. Yang tentu Bu Amalia ini punya tugas untuk menyampaikan kepada Ibu-Ibu Aisyah yang ada di Girimulyo ini. Demikian Gus Nur. Siap. Ada dua yang mau bertanya. Yang pertama Bapak Yulianto, nanti kita beri kesempatan. Yang kedua Ibu Daliem. Monggo Bapak Yuli dulu, nanti Bu Daliem. Setelah itu ada chat yang pertanyaan yang perlu kita bahas. Monggo Pak Yuli. Oh, belum muncul ya suara pun Pak Yuli. Suara di settingan mic coba. Mungkin inputnya kurang. Monggo Ustadz Talib, bantu Ustadz Talib. Menunggu Pak Yuli untuk belum muncul Pak Yuli. Belum keluar suaranya Pak Yuli. Ya. Ibu Daliem monggo yang tadi sempat melambaikan tangan untuk bertanya. Ibu monggo Bu Daliem. Monggo Ibu Daliem. Kalau belum, yang lewat pertanyaan tulisan dulu Mas Nur. Oh, siap. Ibu Daliem. Bentar. Assalamualaikum. Silakan sini, Pak. Untuk pertanyaan, ini yang pertama ada dari Pak Walidi. Kaitannya dengan bagaimana mengelola kepala, kulit, jeroan, ataupun tulang yang karena kadang ada yang berakad untuk upah. Kalau tidak salah itu tidak diperbolehkan atau diganti dengan daging juga tidak boleh. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Itu yang pertama kaitannya dengan Pak Walidi, kemudian Pak Sugiran
Situbondo itu juga bertanya kaitannya dengan mohon diperjelas tentang takbir Idul Adha sesudah maghrib atau sesudah subuh. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Pak Hilmi Atok, bagaimana pendapat tarjih tentang daging kurban yang dikemas menjadi kornet atau yang sudah masak, kemudian baru didistribusikan atau dibagikan itu beberapa saat hingga melewati tasrik. Itu. Dan Pak Habib dari Bontang yang nyimak matur suwun, ini dari MTT Bontang matur suwun kita. Yang lainnya, oh ya, Pak Walidi masih saya kira ada satu-satu aja Mas Nur. Oke. Nah, Urutan aja. ya. Yang pertama apa Mas Nur? Yang pertama kaitannya dengan kulit, kepala, ataupun yang ya itu digunakan untuk apa? Nah, jadi prinsipnya untuk sahibul kurban atau panitia, jika ada tukang jagal, kemudian biasanya tukang jagal itu dianjurkan sudah ada upah khusus. Yang tidak dibolehkan tukang jagal, saya tidak usah diupah. Saya minta kepala, saya minta kulit, mamanya minta kaki. Nah, kalimat-kalimat minta seperti itu melanggar kaidah ibadah. Maka tidak perlu dilayani. Tetapi jika kemudian ini upah dari uang, kemudian ini Bapak punya bagian kepala dan semacamnya boleh. Nah, kemudian tentang kulit dan yang lain, berikan kepada yang mau. Ya, dan biasa insya Allah di Kulon Progo, panti-panti Muhammadiyah, pondok-pondok Muhammadiyah, saya kira sudah berproposal permintaan kulit. Saya kira lebih afdal diberikan untuk dimanfaatkan di kaum Muhammadiyah. Jadi lebih utama. Walaupun tarjih dalam fatwanya membolehkan, kemudian menukarnya dengan kambing menjualnya. Tetapi lebih afdal untuk kemudian diberikan kepada kaum-kaum yang lebih membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz Kadirun mungkin mau nambah. Nggih, tambahnya tadi masalah kepala, kulit. Itu pada dasarnya yang pertama, sohibul kurban dilarang untuk mengganti sebagian dari hewan kurbannya dengan hewan yang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, baik masih hidup maupun sudah dibeleh. Misalnya masih hidup ya, sohibul kurban punya hewan jantan sangat bagus, kemudian oleh seseorang mau diganti dengan yang harganya lebih mahal, tapi ya mungkin lebih baik. Itu tidak boleh. Berarti mengganti ketika masih hidup itu nggak boleh. Kalau sudah diniati untuk berkorban. Bahkan mungkin bahkan bisa mencakup umpama ini sudah setengah tahun sebelum hari raya Idul Adha, orang sudah berniat hewan ini besok mau saya kurbankan pada hari raya Idul Adha. Maka sejak itu hewan itu sudah nggak boleh lagi ditukar dengan hewan yang lain. Kemudian ketika hewan itu sudah disembelih, bagiannya, kepalanya, kulitnya, maka sohibul kurban tidak boleh mengganti dengan yang lain dalam waktu nggak mau dijual atau dibelikan, dikumpulkan oleh panitia, dikumpulkan beli yang baru. Jadi alternatif terbaik, paling benar yaitu nanti kepala, kulit, dan sebagainya oleh sohibul kurban diberikan kepada orang lain. Namun bagi penerima, misalnya panti asuhan, itu berhak untuk mengapa-apakan, mau dibuang, dimasak, dijual, dikasihkan oleh orang lain pada dasarnya boleh. Atau ya, monggo dilanjut. Halo, pertanyaan Pak Yuli dan Pak Sugiran ini hampir mirip, kaitannya kapan takbir Idul Adha itu dimulai. Itu yang pertama. Yang kedua itu antara takbir yang 2 atau yang 3. Fatwa Tarjih Muhammadiyah
Bapak Ibu bisa lihat di jilid 1 dan jilid 8 sekarang, atau di www.fatwatarjeh.com milik pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikelola juga oleh teman-teman alumni pendidikan Tarjeh Muhammadiyah. Jadi dianjurkan bahwa Idul Fitri dimulai terbenamnya matahari pada hari Ramadan, sampai sholat Id ditegakkan. Adapun untuk Idul Adha, sesudah sholat subuh pagi Arafah sampai hari-hari terakhir tasyrik. Jadi putusannya seperti itu. Redaksi hadis dan beberapa riwayatnya, anjurannya dimulai setelah sholat subuh pada sampai tanggal hari-hari tasyrik. Itu pembacaan takbir untuk Idul Adha. Adapun mana yang 3, mana yang 2 pembacaan, ada redaksi hadisnya yang sahih. Jadi kalau Muhammadiyah redaksinya menguatkan yang 2 kali takbir. Tetapi ada 3 juga sah. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sama-sama ada redaksi 2 hadis yang sama-sama dalilnya sahih. Ustaz. Ditambah Ustaz. Tentang takbir ini ya, dari segi waktu itu sebenarnya disunahkannya mulai subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan hari terakhir tasyrik. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah pada waktu subuh. Tapi ini di masyarakat kita kayaknya belum pernah ada yang mengerjakan. Kemudian ya itu bermasalah nanti. Karena apa? Bermasalahnya dikira hari itu nanti pagi-pagi itu sudah itu adha. Yes. Sehingga nyun tolong kita secara pengetahuan bahwa takbir itu Idul Adha dimulai 9 Dzulhijjah pada waktu subuh. Berakhir tanggal 13 bulan Dzulhijjah pada waktu asar. Yeah. Kemudian ada hadis yang memang ini tidak banyak diketahui dalam Sahih Bukhari sebenarnya nih. Ibnu Abbas mengatakan wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul asri. Ayat tentang berzikirlah kalian pada hari-hari yang tertentu, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian wa ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Kalau maklumat, ayyamul maklumat, hari-hari yang sudah tertentu itu hari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian ayyamul ma'dudat, hari-hari yang sudah tertentu itu ayyamut tasyrik, berarti tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian perlakuan Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, mereka bertakbir. Kemudian orang-orang lain ikut bertakbir. Namun ini untuk pengetahuan saja, kalau di sini kan tidak ada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah pada takbir itu. Ya untuk pengetahuan. Kemudian lafadznya tadi, kalau yang paling rajih ya Allahu Akbar, walillah. Allahu Akbar, apa itu? Kabira, walhamdulillah kabira, apa lafadz takbir? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebenarnya cuma 2. Kemudian kalau dilakukan ya menjadi yang seperti itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dilakukan menjadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maaf, bentar dulu, 1 hari dulu. Saya ada misalnya. Oke, bentar. Pokok 1 hari. Halo? Iya. Saya kira cukup Mas Nur tentang lafaz takbir. Tentang takbir, oke. Tadi Ibu Galiem sebelum Ibu Ika yang mengacungkan
melambaikan tangan. Saya kontak dulu. Apakah Bu Daliam memonitor? Monggo Bu Daliam. Oke, karena Bu Daliam belum connect, monggo Bu Ika kalau mau ada yang ditanyakan. Halo Ibu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Matur nuwun Ustadz. Ini yang marak sekarang ini kan model arisan kurban itu ya, latihan begitu. Nah, saya pernah ditanya tapi saya jawabnya baru karena untuk meringankan dan melatih siswa-siswi begitu. Nah, mungkin dari dari maklumat apa ada keputusan yang lebih jelas begitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Enggak usah tarik katanya dengan Jazakallah Bunda Ika, semoga selalu sehat, barokah. Berkaitan dengan arisan, Fatwa Tarjih Muhammadiyah prinsipnya membolehkan arisan karena ta'awun, bentuknya saling bantu-membantu, tetapi dalam konteks anak-anak didik yang cuma 10 ribuan atau mungkin 50 ribuan dari sekian siswa kemudian terkumpul menjadi satu, maka para ulama memutuskan bahwa itu bukan kurban, Ambil gunting. tetapi itu bentuk latihan saja. Nah, tetapi dipahamkan bahwa itu sangat bagus, Gunting sana sangat banyak bagus atau latihan pisau. berkorban. Tetapi kemudian jika itu masuk kategori sahnya karena itu rombongan begitu banyak, jadi saya kira diberi pemahaman bahwa latihannya sudah mendapatkan pahala. Motivasi praktek kegiatan seperti itu sangat bagus untuk terus dilestarikan, ditanamkan ke anak-anak supaya nanti keluarnya dari sekolah punya pemahaman artinya semangat berkorban walaupun cuma nyumbang 5.000, 10.000 atau lebih dari. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz Kadirun. Sudah nambah ya untuk pemahaman. Bahwa kembali kepada asal bahwa satu kambing itu maksimal untuk satu keluarga. Jadi kalau untuk satu sekolah itu berapa keluarga? Kira-kira satu sekolah. Halo. Halo. Lanjut Ustadz, bisa didengar. Oke. Kembali ke masalah ini. Pada asalnya berkurban satu kambing, khususnya kambing, itu untuk satu orang dan boleh untuk sekeluarga, tapi tidak boleh lebih dari satu keluarga. Misalnya dalam satu sekolah itu kira-kira satu kambing untuk berapa? Untuk bisa 40 kepala keluarga dengan arisan. Jadi kalau untuk kurbannya tidak bisa, tapi untuk latihan kurbannya dan mencari pahalanya, insya Allah boleh. Kemudian kalau sapi itu maksimal 7 kepala keluarga. Kalau di sekolah itu berapa kepala keluarga ya latihan juga itu. Ya. Kalau alam bisa ya, monggo. Hanya nambah saja. Halo. Matur suwun sangat Ustaz Ustaz Kadirin. Monggo dipun lanjut. Matur suwun. Kita kembali ke chat dulu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi belum kita bahas. Yang pertama, yang terakhir ini dari Ustadz Anto. Pak Ilmianto itu sempat menanyakan tentang daging kornet atau yang dimasak, yang kemudian pendistribusiannya, penyalurannya itu sudah di luar dari tasrik. Ini bagaimana, Ustadz? Betul. Dalam konteks kornetisasi bahasanya Pak Alif itu, jadi Fatwa Tarjih membolehkan karena
proses penyembelihan hewan kurban itu sudah sah, proses penyembelihannya sudah sah, proses ibadahnya sudah sah. Persoalannya kemudian proses pembagiannya ternyata sampai 2 bulan, 3 bulan, itu sudah hak sahibul kurban, hak yang menerima. Jadi sahibul kurban sudah tidak punya tanggung jawab termasuk panitia. Umpamanya mohon maaf, Pak Alif dia manai 10 ekor kambing atau sapi. Suruh bawa ke Girimulyo. Tapi ternyata kondisinya itu tidak memungkinkan. Tidak ada, mencari sudah nggak ada. Padahal hari tasrik sudah mau habis. Terus gimana? Ya sudah, ke dalam kondisi darurat, walaupun ada di rumahnya Pak Alif, kemudian lebih dari hari tasrik harus diantarkan juga. Disembelih sudah sah, karena memang kondisinya darurat. Nah, kalau kornet lebih utama memang bisa menjangkau di segala banyak hal yang bisa digunakan, utamanya terutama bagi rumah-rumah fakir miskin yang tidak punya, mohon maaf, lemari es, ya, itu sangat bermanfaat. Jadi makanya kemudian kornetisasi di beberapa kaum Muhammadiyah sudah dilakukan, terutama dari Panti Asuhan Muhammadiyah Nanggulan, Ustadz Tris itu dan Ustadzah Fatimah nampaknya sangat bagus mengkondisikan kornetisasi, sehingga bisa dimanfaatkan agak lama oleh panti-panti ketimbang di yang kemudian lebih tidak kuat, ya tidak terlalu banyak bertahan sampai lebih 1 tahun mamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ditambahi boleh ya. Sudah? Waalaikumsalam dari Pak Subi, ada yang pengen ditanyakan Pak Subianto? nilai Ustadz Kadirun, kornetisasi, pripun Ustadz Kadirun, ada tambahan? Perlu kita ketahui ada prinsip, ada teknis. Prinsip penyembelihan dan teknis pembagian itu perlu ditekankan lagi. Prinsipnya penyembelihan itu hari pertama tanggal 10 dan hari-hari tasrik sebelum waktu ngasar. Itu penyembelihan hewannya. Adapun kemudian pembagian dagingnya di kornet sampai hari kapan itu masalah teknis saja, tidak masalah itu. Jadi untuk diketahui saja ada prinsip penyembelihan itu pasti disembelih pada hari-hari yang diperbolehkan. Kemudian masalah pembagiannya dan pemanfaatannya lebih luas. Tambahnya aja gitu. Matur suwun Ustaz. Monggo. Pertanyaan kedua dari Pak Walidi ini masih ada. Itu sohibul korban itu terkadang juga menjadi panitia. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Walidi itu ketika pembagian daging, apakah sohibul korban itu boleh menerima hak daging yang dari panitia, padahal DWE juga sohibul korban. Monggo Ustadz Kadirun. Yes. Ini juga perlu kita ketahui lagi, berkurban hakikatnya itu kan ya untuk apa itu, ada istilah kal kurban pribadi, kurban sosial itu. Kalau kurban di hari Idul Adha itu nilai sosialnya yang lebih ditekankan. Jadi tolong dihilangkan semacam memperoleh hak, ya, walaupun itu boleh menerima itu. Ini nanti kalau ada kesan gangguan setan jadi kesannya serakah, itu yang tolong dihindari. Jadi umpamanya sebagai Mas Nur sahibul kurban, pada saat yang sama sebagai panitia, ketua panitia malah itu dia memperoleh 2 bagian itu. Ya tolong ditolak semuanya boleh itu, diterima semuanya kalau bisa jangan itu. Yang namanya hak itu kan tidak harus diterima itu. Kalau kewajiban harus ditunaikan. Hak itu nggak usah diterima itu. Khawatirnya nanti ada unsur apa itu serakahnya itu loh.
Sifat manusia kan kalau diberi berapapun mau gitu. Nggih, ngaten mawon nggih. Ya. Nggih, monggo dilanjut. Nggih, monggo untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang pengen ditanyakan dari nggih. Pak Yulianto kok belum muncul, Mas Nur? Tadi pertanyaannya sudah disampaikan lewat Pak Alif tadi kaitannya dengan takbir. Ya, mulai takbir kapan dan takbir 2 atau 3 itu yang ingin ditanyakan beliau, tetapi tadi sudah disampaikan per Japri, sudah kita sampaikan. Kalau yang Pak Habib mungkin ada yang tanyakan Pak Habib. Ini tentang korban dan pandemi, kemudian ada sahur, buku, lanjut takbiran. Saya kira Bapak Ibu yang pengen interaksi langsung dengan dua narasumber kita, monggo dipersilahkan untuk pertanyaan Mas Andre. Saya kira tadi sudah mohon diperjelas tentang korban dan pandemi tadi, Ustaz. Kemudian Mas Mardian juga menyampaikan untuk sahur subuhan dilanjut takbiran. Saya kira hanya dua hal yang memperjelas mungkin atau mempertegas saja. Bapak Ibu monggo yang lain, Bu Daliem tadi belum sempat menyampaikan pertanyaan, mungkin kalau mau monitor bisa disampaikan pertanyaan Ibu. Kalau enggak ya monggo yang lainnya bisa bertanya. Kalau nggak ada sambil menunggu. Ji, Ustaz monggo. Ustaz Kadirun monggo dilajeng kemawon. Nggih, tentang amalan di bulan Dzulhijjah, ya ada beberapa yang perlu kita ketahui. Kalau bisa setelah diketahui ya dijalankan. Kalau tidak ya minimal sebagai pengetahuan dulu. Semampunya baru kita amalkan. Ada beberapa amalan yang harus kita usahakan. Yang pertama adalah tentang puasa, minimal ya puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah apa itu hanya untuk orang yang di luar tanah suci. Apa orang yang sedang wukuf di Arafah nggak boleh puasa itu. Ya, itu pada akhirnya boleh. Namun kalau seandainya yang di Arafah itu khawatir nggak kuat dan sebagainya, menjadi tidak boleh. Lah, bagi yang di luar tanah Arab, khususnya yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, puasa tanggal 9 Arafah sangat dianjurkan sekali. Bagi kita yang ada di Indonesia, monggo nanti tanggal 9 Dzulhijjah kita siap-siap untuk sudah mulai berniat ya untuk berpuasa. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal bulan Juni, sekarang masih Dzulqa'dah ya. Tanggal 7 Dzulqa'dah, berarti masih beberapa waktu lalu yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah perbanyak takbir dan zikir tadi. Ya, takbir itu ya ada takbir yang muqayyad, ada yang takbir yang mutlak. Ya. Muqayyad sudah ditentukan waktu-waktunya, kemudian yang mutlak itu waktu yang mutlak yang kaitannya dengan waktu sudah tertentu, muqayyad dengan dikaitkan dengan waktu yang takbirnya tertentu lagi tapi beda. Misalnya yang dibatasi takbir tanggal 9 sampai hari tasyrik. Kemudian takbir biasa nggak usah keras, yaitu dari tanggal 1 sampai pelaksanaan ibadah kurban selesai. Itu diperbanyak, cuma tidak keras-keras itu. Kemudian berikutnya, di bulan Dzulhijjah itu adalah hari haji. Ya, bagi yang ini
yang sudah berniat, ini karena tahun ini Indonesia tidak menunaikan, ya tidak melaksanakan, kita bulan Dzulhijjah ini hanya sebagai pengetahuan, tidak ada haji bagi jamaah Indonesia karena keputusan bersama itu, khususnya Menteri Agama atau pemerintah. Bagi yang dalam keadaan normal, monggo, bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Itu tanggal mulai, kalau ini kan bulan haji Ashhurun Ma'lumat itu, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian memperbanyak amal solih. Berdasarkan hadis yang umum, yaitu tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari-hari ini maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Kemudian yang dimaksud itu apa? Jadi tadi sudah saya jelaskan secara sekilas, ada yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau Allah bisa, berikutnya. Kemudian amal soleh, kelima berkurban itu. Di bulan Dzulhijjah yang sangat bagus sekali adalah berkurban. Nah, inti kurban itu kan takorubnya itu. Pendekatan diri kepada Allah. Ya. Kemudian kalau khusus di bulan Dzulhijjah, dalam arti kurbannya itu dengan menyembelih hewan untuk dikurbankan, apa itu sapi, unta, kambing. Kalau diganti kerbau enggak boleh. Boleh enggak itu? Kita nanti jawab. Kerbau boleh enggak? Ya. Kemudian kurban secara pribadi dan setiap hari itu masih bisa dikerjakan, yaitu sholat malam. Rasul pernah bertanya atau memberitahu kepada sahabatnya yang namanya Bilal, "Alaikum bi qiyamil lail." Wajib ngalah itu, wajib bagi kalian untuk bangun malam. Fa inna qiyamal laili dabus salihina min qablikum. Bahwa bangun malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Yang ketiga, atau yang berikutnya, bahwa wa inna qiyamal laili qurbatun lirabbi atau lillah, kurban pendekat diri kepada Allah yang setiap hari rutin secara pribadi adalah dengan sholat malam. Kalau yang sosial tadi dengan menyembelih hewan kurban. Kemudian masih tambah lagi, bangun malam itu adalah takbirun lisayyi'at, bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian manhatun lil ismi, menjadi pencegah dosa. Kemudian yang terakhir adalah motrodatun lidai, mengusir segala macam penyakit. Berikutnya adalah perbanyak bertaubat di bulan Dzulhijjah. Apa bulan-bulan yang lain? Enggak boleh, ya boleh aja. Maksudnya ini kan kemarin bulan Ramadan kita sudah digembleng selama 1 bulan. Kemudian bulan Syawal kita seperti istirahat sebentar. Bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu membersihkan diri sampai betul-betul habis. Kalau bisa ya pol-polan itu. Termasuk menguras isi kantong berapapun, kalau bisa itu nanti dikuras untuk membeli hewan kurban. Kemudian untuk memasuki bulan tahun baru, bulan Arafah tahun berikutnya, bulan Muharram tahun berikutnya. Maka diharapkan, ini ada kaitannya ya, diharapkan pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, nanti di bulan Muharram berikutnya orang sedang memanen hasil dari ibadah di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu puncak dari segala ibadah, termasuk ibadah sosial tadi. Kalau bulan Ramadan itu uang sudah dikuras untuk
akhir sudah bulan Ramadan, bulan Syawal diulangi lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dilengkapkan lagi. Bagi yang berangkat haji, berapa biayanya, bagi yang kemudian masih punya uang untuk berkorban, maka lagi hakikat bulan Dzulhijjah ini adalah untuk memperbanyak amal soleh dan banyak bertobat untuk memasuki bulan Muharram di tahun berikutnya. Nah, okay. Saya kira ini dulu. Okay. Monggo dilanjut. Alam bisawab. Monggo dilanjut. Monggo selanjutnya barangkali ada pertanyaan. Ini hostnya sementara ganti karena ada keperluan. Silakan Bapak Ibu, bila masih ada pertanyaan, kalau sudah dirasa cukup ya akan cukupkan sampai di sini. Ya gini. Sudah cukup Bapak Ibu? Ada kesimpulan-kesimpulan Pak Arif? Ya, monggo Ustadz Tohari, Kiai Tohari nih sekarang. Kiai Tohari memberikan kesimpulan pada kajian virtual gitu ya. Jadi kalau pengajian HSP nanti tidak menyamai yang akad pertama menjadi kabur, maka ini kajian virtual yang akan kita laksanakan ya mungkin menurut keperluan kita selama pandemi ini, kalau bisa ya seminggu sekali kita adakan, nanti ketika akad pertama menjadi pengajian Hari Syiar Bermuhammadiyah. Monggo Ustaz Tohari. Ya ini makanya tadi yang lupa itu tadi saya. Ya baik. Yang pertama ibadah ritual tahunan Idul Kurban Fatwa Tarjih tetap dianjurkan mengadakan, tetap protokol kesehatan dijaga, dan tentu ada sisi lain yang belum disampaikan bahwa ritual ibadah kurban ini adalah ada pesan-pesan didikan secara psikologi yang perlu kita ambil, bahwa bagaimana saya dan Bapak Ibu menjadi peran Nabi Ibrahim selaku para suami. Dan tentu dianjurkan bagi para istri, jadilah seideal mungkin sebagaimana Hajar alaihissalam. Dan mana saya dan Bapak Ibu menjadi orang tua, bisa mendidik anak-anaknya menjadi Ismail yang tidak sebatas sholat, tapi cerdas di dalam menjadi kader-kader persyarikatan. Kemudian pesan yang sangat penting adalah di korban ini, bagaimana kita mengorbankan segala banyak hal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu kemudian proses hakikat korban itu dari sisi psikologinya, sebenarnya kita menyembelih kesombongan kita, menyembelih segala keangkuhan kita, keakuan kita, maka disembelihlah pada kurban itu menjadi orang mukhlis betul setelah kemudian melaksanakan korban itu. Tentu lebih baik. Nah, ini pesan-pesan penting yang di samping fikih, secara fikihansi, tetapi ada pesan-pesan pendidikan yang sangat penting yang perlu kita ambil di dalam ritual tahunan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini. Saya kira itu Pak Alif poin penting dari kami. Dan nanti pesan saya ke Pak Alif dan Gus Nur, adakan kajian kitab lah. Ada Ustadz Kabirun, ada Ustadz Saifuddin, kajian kitab yang menjadi sumber-sumber rujukan tarjih Muhammadiyah. Sehingga nanti bisa ngaji kitab melalui virtual Muhammadiyah. Nanti Pak Alif bertanya mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kabirun menambahkan? Akan tentang sekali lagi malam di bulan Dzulhijjah, ya untuk pengetahuan kita, masuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah
Kalau di kalender kita, besok mulai hari Rabu 22 Juli, Rabu 22 Juli, itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti motong kuku, motong rambut bagi yang mau berkurban, sudah berniat, itu terakhir hari Selasa tanggal 21 Juli atau di sini 29 bulan Semoga dicatat. Kemudian khusus tanggal 9 yang disepakati oleh Muhammadiyah puasa Arafah. Adapun puasa Tarwiyah tanggal 8, monggo karena memang itu juga pernah dikerjakan. Dalam riwayat Abu Dawud, biasa puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan diriwayatkan Rasulullah SAW biasanya berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian hari Asyura, bukan hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, dan puasa Senin Kamis. Jadi kalau kita Dzulhijjah, ya, secara khusus itu tanggal 9, boleh Tarwiyah tanggal 8, kemudian hari Senin Kamis, kemudian hari tanggal 13, 14, 15 bulan Dzulhijjah. Ketemu itu tasik ya. Ternyata tanggal 10, 11, 12. Nah, berarti tanggal puasa putihnya 13 itu masuk kemana itu? Nah, itu ada keringanan bagi yang khawatir nabrak larangan, ya untuk puasa tanggal 13, 14, 15-nya itu enggak usah. Atau boleh dah nanti satu hari saya tanya dan nanti dijawab. Tanggal 13 diundur menjadi puasanya 14, 15, 16 bulan Komariah, puasa Bid, puasa Muti. Karena tanggal 13 Dzulhijjahnya kan berarti termasuk bulan hari Tasyrik. Kalau tidak ya sudah, untuk hari Tasyriknya puasa Ayyamul Bid nggak usah dilaksanakan, jadi hanya puasa tanggal 9 Arafah, kemudian Senin Kamis. Bagi yang mau puasa Daud ya nanti disesuaikan, jangan nabrak pada hari-hari yang dilarang. Kemudian tadi dilarang memotong kuku sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah atau hari terakhir tanggal 29 bulan Dzulqa'dah. Perbanyak doa karena kita akan memasuki tahun baru, yaitu bulan Muharram tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah akan memperbaiki nasib kita, dunia kita, akhirat kita, agama kita, nanti mengabulkan pada tahun berikutnya menjadi lebih baik. Perbanyak zikir, perbanyak takbir, tadi takbirnya cara lafaz yang sahih itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dilakukan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masing-masing Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Waktunya tadi mulai tanggal yang masyru' disyariatkan, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah mulai tanggal 9 sampai dengan waktu asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah, hari Tasyrik. Apakah harus perah semuanya? Ini masalah teknis. Yang kalau sekiranya menimbulkan masalah, ya nggak usah keras-keras. Yang paling mungkin dikeraskan yaitu pada malam tanggal 10 sampai sholat Idul Adha. Karena juga ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'ilatihi atau adatu muhakkamatun.
bahwa kebiasaan tempat itu boleh dijadikan pertimbangan hukum. Kalau di kita tanggal 9 Zulhijjah itu kita takbir, atau kebiasaan kita nggak takbir keras-keras, ya jangan takbir keras-keras. Kecuali nanti Muhammadiyah punya kebiasaan atau mensosialisasikan dulu. Besok atau mulai tahun ini kita sosialisasikan takbir tanggal 9 Arafah, itu tanggal 9 bulan Zulhijjah pada waktu subuh. Kalau sekiranya menimbulkan masalah, ya nggak usah keras-keras. Yang tidak menimbulkan masalah itu kan pada malam 10 Zulhijjah sampai dengan sholat Idul Adha. Kemudian ditambah lagi hari-hari tasyrik. Itu pun biasanya apa, harus setiap sholat? Sebenarnya tidak harus setiap sholat. Ya, takbir itu tidak harus setiap ba'da sholat di hari-hari tasyrik. Tapi ya itu kadang-kadang antara idealitas dengan realitas tidak sama itu. Kemudian yang paling bagus sekali adalah memotong hewan kurban. Amalan di bulan Sya'ban, bulan apa? Zulhijjah. Berkurban di bulan Zulhijjah itu memotong seekor kambing. Boleh untuk satu orang, boleh untuk sekeluarga. Kalau umpama satu keluarga, apakah untuk satu orang kepala rumah tangganya, apa untuk seluruh anggota rumah tangganya? Pendapat yang paling menyenangkan bagi kita, niatlah berkorban untuk keluarga. Walaupun tiap tahun, ya. Untuk keluarga, walaupun satu keluarga jumlah anggotanya banyak. Tapi tadi, pada prinsipnya, yang berkorban adalah kepala rumah tangganya, sehingga yang dilarang memotong kuku rambut adalah kepala rumah tangganya. Sedangkan anak-anaknya, anggota keluarganya tidak dilarang, tapi lebih baik lagi. Ya, seperti kepala rumah tangganya nggak usah motong kuku rambut kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi sebelum masuk bulan Zulhijjah, anggota keluarga semuanya sudah bersih semuanya. Yes. Itu yang perlu kami tambahkan, mungkin ada yang terlewatkan, ada bisa diingatkan, monggo. Oke, terima kasih Ustadz Kadirun, jazakallahu khairan. Kiai Tahari, terima kasih, dan para bapak ibu semuanya peserta kajian virtual pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo pada pagi hari ini telah aktif menjadi peserta kajian virtual, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kajian-kajian mendatang. Insya Allah kita akan mengkaji hal-hal yang lebih menarik yang berkaitan dengan keagamaan, keislaman atau kemuhammadiyahan di kehidupan sehari-hari kita. Saya ini mungkin menegaskan kepada para panitia sohibul atau para panitia Idul Adha ketika penyembelihan, ya, walaupun di satu sisi Kapolri telah mencabut aturan kerumunan, tentang kerumunan, namun bagaimanapun juga virus corona atau COVID-19 ini masih tetap ada dan menjadi pandemi di lingkungan kita, dan di sekitar kita sekarang ini sudah banyak kasus yang positif, ada penambahan beberapa, terakhir ada penambahan 3, sehingga Kulon Progo ini sudah menjadi 4, dan ada beberapa desa yang dikarantina dalam satu desa di Panjatan, kemudian ada klaster-klaster baru di Pasar, Temon, dan lain sebagainya. Kita berhati-hati, termasuk kami mengingatkan agar para panitia itu untuk berhati-hati menjaga agar tidak ada atau tidak terjadi banyak kerumunan ketika nanti pada saat penyembelihan dan pembagian, sehingga meminimalkan orang-orang yang berkerumun dengan cara hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang ikut penyembelihan hewan korban tersebut. Ini mohon untuk menjadi perhatian kita agar kita di Muhammadiyah, lingkungan kita tidak menjadi klaster baru COVID-19 ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya.
kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.